Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan amanah sebagai prinsip utama dalam kehidupan manusia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sauri teladan kepemimpinan dan pengelolaan umat dan juga penjagaan amanah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan amanah dan kepemimpinan. Hadis yang saya ingin terangkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dan insyaallah hadis ini hadis sahih. Mungkin dan hadis ini sudah populer, sudah banyak dikenal oleh jemaah sekalian. Hadisnya berbunyi, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini merupakan tergolong sahih. Diriwayatkan oleh dua imam hadis terbesar sehingga memiliki tingkat validitas yang kuat dan dapat dijadikan landasan dalam pengambilan nilai normatif. Makna utama dari hadis ini adalah yang pertama itu kepemimpinan itu bersifat universal. Jadi tidak terbatas pada jabatan formal. Jadi semua manusia itu adalah pemimpin, memiliki kepemimpinan. Yang kedua yaitu setiap amanah mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Jadi kalau misalkan kita masukkan dalam konteks masjid, hadis ini menegaskan bahwa imam, takmir, bendahara hingga relawan masjid adalah semua pemimpin. Kemudian yang kedua adalah tidak ada amanah kecil dalam masjid karena melayani umat dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu setiap kelalaian akan berdampak pada umat. Misalkan salah menyampaikan, salah memutuskan, maka umat akan terkena. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya bersifat teologis tetapi juga sangat operasional dalam praktik pengelolaan masjid. Jadi, kita akan masuk ke problem ya. Problem yang nyata sering terjadi dalam manajemen masjid adalah yang pertama pengurus pasif dan tidak profesional. Yang kedua, amanah jabatan dijalankan secara formalitas. Hanya formalitas saja. Ada nama tapi tidak dijalankan dengan baik amanah tersebut. Yang ketiga itu minimnya evaluasi dan pertanggungjawaban program. Jadi ketika ada program tapi tidak ada evaluasinya, hanya begitu saja, tidak ada perbaikan ataupun kemajuan dalam program tersebut. Yang terakhir itu lemahnya transparansi keuangan dan program. Jadi jamaah tidak tahu keuangan ini dipakai buat apa, sedekah buat apa. Jadi itu lemahnya transparansi keuangan dan program. Jika ditinjau dari hadis yang tadi, masalah tersebut muncul karena amanah dipahami sebagai jabatan. Jadi bukan sebagai tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Padahal Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap peran akan dimintai pertanggungjawaban, sekecil apapun bentuknya. Jadi
Berdasarkan hadis tersebut, jadi solusi manajemen masjid yang dapat diterapkan adalah yang pertama, jadi orientasi amanah itu dalam kepemimpinan masjid. Jadi harus benar-benar paham akan amanah gitu, dalam jabatan tersebut. Jadi jabatan masjid harus dipahami sebagai pertama ibadah, ya, atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga itu ladang pahala dan juga hisab. Yang kedua itu caranya menguatkan akuntabilitas dan evaluasi. Jadi setiap program masjid perlu perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang terstruktur, evaluasi dan laporan terbuka kepada jamaah. Dan yang tiga yaitu pembagian peran dan kepemimpinan kolektif. Jadi hadis ini mendorong kepemimpinan berbasis tim. Ya. Kedua itu melibatkan jamaah juga. Jadi jangan sendirian, perlu jamaah yang membantu masjid tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu distribusi amanah yang adil. Dia harus sesuai porsinya. Jadi enggak satu orang itu merangkap sehingga bingung nanti. Dan dengan menerapkan nilai hadis ini, masjid tidak hanya tertib administratif, tapi juga kuat secara spiritual dan sosial. Sebagai penutup, hadis kullukum ra'in mengajarkan bahwa keberhasilan masjid tidak ditentukan oleh besarnya bangunan, jadi megahnya bangunan, tetapi juga kesadaran amanah para pengelolanya, kesadaran para takmirnya. Jadi masjid yang dikelola dengan amanah akan melahirkan kepercayaan jamaah, kegiatan yang berkelanjutan, dan juga peradaban umat yang hidup. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin yang amanah, khususnya dalam mengelola masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.